Baik, ini adalah salah satu contoh dari mahasiswa saya terkait dengan menyusun artikel yang menggunakan pendekatan tinjauan pustaka. Nah, kalau kita lihat di sini, mahasiswa ini atau saudari Putri membuat judulnya seperti ini. Jadi ada sasaran area risetnya, area artikel yang nanti yang akan dicari, yaitu mengenai agility dalam manajemen rantai pasokan. Sementara metodenya itu dia jelaskan di judulnya, yaitu suatu tinjauan pustaka. Ini fungsinya untuk memberikan tanda kepada pembaca bahwa artikel ini nanti menggunakan pendekatan tinjauan pustaka, bukan dari hasil penelitian empiris ya. Nah, kemudian susunannya itu ada nama dulu, kemudian jurusan, afiliasi seperti ini, email, koresponden ya. Jadi template ini saya berikan atau saya jelaskan yang umumnya digunakan oleh jurnal atau panitia seminar internasional maupun nasional ya. Jadi kita siapkan dulu segala sesuatunya, nanti disesuaikan dengan jenis huruf di jurnal tujuan atau di seminar tujuan kita. Ya, karena ini hanya proses penyusunan awal, maka kita perlu siapkan segala sesuatunya seperti ini ya. Ini juga menggunakan jenis huruf Times New Roman ya. Tapi mungkin ada jurnal yang menggunakan Arial atau mungkin Calibri atau yang lainnya. Kemudian selanjutnya bagian artikel itu adalah abstrak. Nah, pada bagian abstrak ini jumlah katanya itu hanya berkisar kurang lebih 150 kata. Tapi ada juga yang 250 kata. Tapi saya sarankan kalau bisa ya 150 kata. Nah, ini merupakan rangkuman dari isi artikel kita ya. Kita coba upayakan bagaimana artikel kita yang sekian ratus kata itu atau mungkin lebih 1000 kata kita rangkum di bagian ini, bagian abstrak, sebagai pintu depan dari artikel kita. Kemudian ada kata kuncinya ya, ada kata kuncinya. Nah, kata kuncinya ini perlu kita sesuaikan dengan topik judul di atas tadi ya. Perlu kita sesuaikan dengan judul topik. Kita perlu melihat kata-kata kunci di sini, yang mana yang menjadi kata kunci di judul ya. Begitu maksud saya. Kemudian garis yang dibuat Putri ini seperti ini ya, horizontal atas dengan bawah dari abstrak ini. Pada sebagian jurnal mungkin ada yang menggunakan, tapi umumnya ini hilang ya. Ini dihilangkan atau di-delete dari artikel. Tapi kalau mau gunakan juga karena sesuai dengan sasaran jurnal atau sasaran seminar juga tidak ada masalah ya. Jadi sekali lagi ini hanya penyusunan awal saja suatu artikel. Nanti akan disesuaikan dengan jurnal yang menjadi tujuan maupun seminar internasional atau nasional tujuan nanti. Kemudian bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini letaknya itu setelah abstrak. Ini berisi tentang latar belakang, ya, kondisi awal, suatu fenomena, mengenai di sini konsep agile dan seterusnya. Kemudian apa mungkin permasalahan-permasalahan yang kekinian yang terjadi pada agility dalam rantai pasokan, misalnya untuk kasus ini. Kemudian apa tujuannya artikel ini dibuat,
Ini semua terangkum dalam bagian pendahuluan. Jadi sekali lagi pendahuluannya juga jangan terlalu panjang ya. Yang jelas dia harus padat, detail, dan informatif. Atau ketika kita baca sudah ada gambaran bagaimana konten pada bagian-bagian selanjutnya ya dari pendahuluan ini. Kemudian bagian berikutnya itu tinjauan pustaka ya. Memang perlu kita tahu bahwa di jurnal atau di seminar nasional maupun internasional mungkin ada yang tidak menggunakan tinjauan pustaka kalau kita lihat tata tulisnya ya. Tapi kita siapkan saja untuk mengantisipasi jika tujuan kita bergeser ya atau berganti misalnya dari yang tidak ada tinjauan pustakanya, jurnalnya atau seminarnya ke yang ada jurnal ke seminar atau jurnal yang mensyaratkan adanya tinjauan pustaka. Jadi sekali lagi cukup kita siapkan saja. Nah, di bagian tinjauan pustaka ini juga tidak perlu terlalu panjang ya. Karena artikel itu sekali lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu merupakan semacam summary begitu ya, summary dari sekian halaman mungkin dari hasil riset kita. Ya. Jadi sekali lagi kalau untuk bagian ini tinjauan pustaka tidak perlu terlalu panjang juga. Kemudian yang perlu kita catat di sini adalah bahwa kita mampu untuk melihat poin-poin apa yang perlu kita tampilkan di bagian ini sebagai patokan untuk kita menganalisis pada bagian hasil dan pembahasan. Jadi setidaknya pembaca juga yang di luar dari keilmuan kita atau mungkin yang ingin mengetahui lebih lanjut ya, itu mereka bisa mengarahkan perhatiannya ke bagian ini untuk mendapatkan informasi terkait mungkin definisi tentang agile atau definisi tentang manajemen rantai pasokan. Nah, jadi ini tergantung kemampuan si penyusun artikel, poin-poin apa yang sekiranya penting untuk dimasukkan yang bisa membantu menjelaskan bagian-bagian yang mungkin sulit dipahami oleh pembaca artikel kita nanti, atau mungkin ada pembaca lain yang ingin mengetahui mungkin ada pergeseran definisi atau perkembangan definisi terbaru yang kita tampilkan dari peneliti lain yang mungkin mendefinisikan atau mungkin menyusun konsep terbaru terkait dengan poin-poin yang kita tampilkan pada bagian pustaka ini. Ya, jadi ini bagian tinjauan pustaka ini sangat tergantung dari kemampuan kita menentukan poin-poin penting apa yang tentunya kita peroleh dari hasil bacaan pada artikel-artikel atau buku atau referensi-referensi yang bereputasi lainnya, sehingga akan memperkaya artikel kita dan pembaca mendapatkan nilai tambah dari apa yang kita hasilkan. Kemudian pada bagian berikutnya yaitu metode. Nah, pada bagian ini menjelaskan cara kita untuk melakukan penyusunan ya, melakukan penyusunan, bagaimana prosesnya, bagaimana kita pilah-pilah atau kita memilih artikel-artikel yang kita dapatkan dari database ternama seperti Google Scholar, Web of Science atau PubMed ya. Atau mungkin ada database ilmiah lainnya yang open source bisa Anda peroleh gitu ya. Nah, ini dijelaskan di bagian sini bagaimana prosesnya ya.
kemudian apa mungkin kata-kata kunci yang kita gunakan untuk mendapatkan artikel tersebut di database seperti Google Scholar. Jadi itu kita sampaikan di bagian metode ini. Kemudian setelah itu ada bagian namanya hasil dan pembahasan, ya. Nah, ini terpisah dua, ya. Terpisah dua bagian, ada hasil dan pembahasan. Nah, hasilnya kalau menurut yang saya bisa perlihatkan pada kesempatan ini, hasil yang saya maksudkan itu adalah pada tabel-tabel ini. Jadi ini menunjukkan bahwa Anda sebagai penulis itu melakukan pencarian, kemudian menyusun, memilah-milah poin-poin penting yang ada pada artikel itu di tabel-tabel ini, ya. Jadi temuan-temuan Anda dimasukkan di dalam tabel-tabel ini sesuai dengan heading atau sesuai dengan judul tabel yang ada, ya. Misalnya saja Anda berhasil menelisik atau meneliti bahwa ada artikel yang sangat banyak citasinya dan asal negara penulis tersebut itu ada di Asia Tenggara misalnya, atau khususnya di Indonesia. Nah, ini kan bisa jadi sebuah informasi yang luar biasa, ya, bahwa ternyata di bagian Asia Tenggara mampu menulis sesuatu dan digunakan hasil penelitian tersebut oleh beberapa orang sehingga jumlah citasinya meningkat, gitu ya, atau banyak sekali. Ya, berarti itu impact daripada penulis tersebut atau peneliti tersebut sangat bagus sekali, ya. Nah, itu bisa kita lihat dari sudut pandang itu, bisa juga dilihat dari metode penelitian apa yang digunakan per artikelnya, itu bisa kita pilih satu persatu. Kemudian dari sisi hasil temuannya bagaimana, ya. Kemudian dari keterbatasan penelitiannya bagaimana, serta implikasi praktisnya. Jadi dengan kata lain begini, bahwa kita akan mampu melakukan ini kalau kita pertama kita mampu memilah artikel yang relevan dengan topik kita. Itu yang poin yang ingin saya sampaikan, yang hal pentingnya, ya. Nah, setelah kita dapatkan artikel tersebut, kita mungkin secara manual kita bisa lakukan satu persatu, atau saat ini kan sudah ada artificial intelligence yang bisa membantu kita mempercepat pekerjaan. Nah, itu juga bisa Anda gunakan. Tapi perlu mungkin dicatat bahwa walaupun kita gunakan AI, saya sarankan untuk melakukan cross check lagi atau double check agar apa yang disampaikan oleh AI itu tidak juga keliru, ya, sehingga betul-betul hasil sintesa kita itu, hasil mapping kita betul-betul valid, ya, hasilnya, dan nanti bisa berdampak kepada orang lain, ya. Kemudian pada bagian pembahasan. Nah, pada bagian pembahasan kita dituntut untuk mendeskripsikan hasil yang kita peroleh tadi di atas, yang tentunya secara inklusif juga sudah masuk bagaimana kita menganalisisnya. Apakah ada temuan utama misalnya kita dapatkan? Apakah ada perbedaan dan kesamaan? Apakah ada studi atau hasil artikel yang menurut pandangan kita itu sangat berkualitas? Sejauh mana implikasinya? Bagaimana celah penelitiannya? Apakah ada keterbatasannya dalam artikel-artikel tersebut? Atau ada relevansinya dengan tujuan penelitiannya yang kita analisis, atau memang tidak ada relevansinya? Nah, itu semua kita coba bahas di bagian ini. Terakhir adalah bagian kesimpulan. Nah, di bagian kesimpulan ini saya ingin menggarisbawahi bahwa kita tidak perlu
menyampaikan sekian ribu kata lagi, ya, kita perlu di sini memberikan poin-poin penting pada bagian kesimpulan dari hasil yang kita kerjakan di bagian-bagian sebelumnya, ya. Jadi ini merupakan rangkuman juga selain dari abstrak yang bisa kita tempatkan di bagian kesimpulan ini, dan jumlah katanya ya kalau bisa jangan terlalu banyak juga. Ya, mungkin 250 sampai 300 kata maksimum ya. Yang kita bisa paparkan di sini dari hasil analisis kita sebelumnya di bagian-bagian lainnya. Itu bisa kita tempatkan di sini argumen-argumen kita. Kemudian yang perlu juga dicatat bahwa apa yang kita temukan mungkin yang unik dari sekian banyak artikel itu kita bisa sampaikan di sini. Letaknya itu biasanya di bagian akhir agar dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya untuk melihat apakah ada saran dari kita terkait dengan topik yang kita bahas di artikel ini. Maksudnya saran berupa mungkin perlu diteliti bagian ini yang belum, bagian ini yang sudah diteliti, dan seterusnya. Itu tercantum dalam atau termasuk dalam bagian kesimpulan ini. Kemudian bagian terakhirnya yaitu adalah paling terakhir ini adalah daftar pustaka. Nah, di sini saya menyarankan agar menggunakan software-software yang ada untuk memudahkan kita menyusun daftar pustaka ini, karena akan dibantu secara otomatis ketika kita tadi sudah mensitasi di bagian-bagian pendahuluan, di bagian metode, tinjauan pustaka atau literatur review, kita sudah tempatkan sitasi kita, maka kita dapat dengan mudah memperoleh apa yang saya sudah blog ini ya. Ini secara otomatis akan nampak seperti ini. Jadi itu keuntungan yang kita peroleh ketika kita menggunakan software seperti Mendeley, Zotero atau yang lainnya. Jadi saya menyarankan sekali kita menggunakan software, sekali lagi software software yang software reference ya, untuk reference agar membantu kita mempercantik tampilan dan juga untuk mempermudah yang lainnya mendapatkan informasi tambahan ke depan ketika apa yang kita sitasi di sini mungkin perlu di cross check lagi oleh peneliti selanjutnya. Jadi saya kira itu hal yang penting untuk bagian ini. Saya sudah praktekkan atau saya sudah paparkan bagian-bagian apa yang harus Anda perhatikan pada artikel yang Anda susun sebagai peneliti pemula ya. Anda akan termasuk kategori peneliti pemula di dalam menyusun artikel yang berbasis tinjauan pustaka. Saya kira demikian hal-hal penting yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.